Halo kawan-kawanku, berjumpa lagi kita di siang hari ini dalam kondisi terik sinar matahari yang cukup menyengat ya. Tetapi walaupun cuaca hari ini cukup menyengat, tetapi saya masih tetap bersemangat untuk membuat konten yang akan saya bagikan untuk teman-temanku yang selalu hadir dan bahkan saya lihat di analistik yang ada di YouTube itu sepertinya teman-teman masih banyak juga yang selalu mengunjungi ulang atau menonton ulang ya. Itu artinya konten yang saya suguhkan di dalam channel ini mulai sedikit digandrungi ya, sehingga tidak cukup mungkin kalau hanya membaca ceritanya itu sekali saja, jadi diulang-ulang. Itu saya lihat di analistik ya, mudah-mudahan sih ini benar ya, sehingga ini akan menambah semangat daripada saya untuk membuat konten, karena sebagai kreator, apalagi kreator orang desa seperti saya ini, tanpa adanya dukungan atau sumbangsih dari teman-teman semua, mana mungkin channel ini bisa berkembang ya. Berbeda kalau saya ini kreator artis ya, mungkin bergerak kemanapun atau video model apapun pasti akan banyak yang mengunjungi, banyak yang menonton ya. Nah, kalau saya ini kreator desa, tidak ada yang mengenal ya. Kalau tanpa adanya sumbangsih dari teman-teman yang luar biasa ini ya, bagaimana channel saya ini akan berkembang. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tak lupa saya mendoakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, dimudahkan di dalam segala urusannya ya, diberikan kemudahan di dalam bekerja. Kalau yang belum dapat pekerjaan, segera mendapatkan pekerjaan. Yang masih jomblo, mudah-mudahan segera mendapatkan pasangannya yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tentunya semoga teman-teman semuanya, kita semuanya semakin dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ku coba untuk melawan hati. Seorang wanita yang bernama Bu Indah, yang mana dia ini adalah seorang pemilik kantin. Pemilik kantin yang bekerja sama dengan
salah satu perusahaan atau pabrik ya, dan Bu Indah ini kebagian untuk menyiapkan makan bagi karyawan pabrik itu. Dan di pabrik itu ada satu orang karyawan staf yang bernama Hamid ya. Dan ternyata Hamid ini mempunyai rasa kagum, mempunyai rasa suka terhadap Bu Indah ini. Dan inilah yang akan menjadi topik cerita di dalam kesempatan hari ini di channel Cerpen Metropolis. Jadi Bu Indah ini masih mempunyai suami ya, tetapi suaminya ini pekerjaannya adalah sebagai sopir truk, yang mana biasanya itu mengirim barang keluar kota, bahkan juga ke luar pulau. Dan kondisi itu ditangkap oleh si Hamid bahwasanya kondisi itu adalah salah satu peluang ya, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan olehnya, yaitu bagaimana supaya si Hamid ini bisa mewujudkan keinginannya, mewujudkan mimpinya, supaya dia ini bisa bersama dengan Bu Indah itu. Sehingga pada akhirnya si Hamid pun mulai memasang atau merencanakan strategi lah ya, sehingga suatu hari entah itu si Hamid ini sengaja atau bagaimana ya, jadi suatu hari si Hamid ini motornya itu rusak. Nah itu tadi, si Hamid ini memang akal-akalan atau memang rusak ya, kita tidak tahu. Yang tahu hanya si Hamid. Kemudian setelah dia bertemu di kantin ya, bertemu dengan Bu Indah di kantin itu, kemudian dia mendekati dan kemudian mengatakan kepada Bu Indah bahwasanya si Hamid ingin meminta tolong kepada Bu Indah untuk nanti mengantarkannya pulang. Dan dia mengatakan kepada Bu Indah bahwasanya motornya sedang rusak. Dan memang dikarenakan di antara Bu Indah dan si Hamid ini sudah cukup akrab ya sebenarnya, tetapi belum terlalu jauh sebenarnya, sehingga Bu Indah tidak bisa menolak permintaan tolong yang disampaikan oleh si Hamid itu. Maka sepulang Hamid dari pabrik dan Bu Indah juga sudah selesai tugas-tugasnya di kantin, maka si Hamid pun menunggu di dekat mobil milik Bu Indah, dan selanjutnya mereka pun
meluncur ke alamat di mana rumah si Hamid ini berada. Akan tetapi bukan si Hamid namanya kalau dia tidak bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Maka di saat menuju ke arah rumahnya itulah si Hamid ini mulai mengeluarkan segala gombal-gombalnya itu ya. Dan sepertinya gombalan dari si Hamid ini termakan oleh Bu Indah itu. Dan dengan nekatnya si Hamid pun mengatakan kepada Bu Indah bahwasanya besok dia ingin mengajak jalan-jalan Bu Indah, dikarenakan si Hamid tahu bahwasanya suami Bu Indah saat itu sedang berada di luar kota. Pada awal-awalnya sih memang Bu Indah ini sempat berpikir ya. Jadi dia tuh berpikir keras apa yang harus diberikan jawabannya itu untuk tawaran yang disampaikan oleh si Hamid itu. Tetapi kemudian si Bu Indah pun menyampaikan kepada si Hamid bahwasanya dia bersedia untuk diajak jalan-jalan, dan rencana jalan-jalan mereka adalah ke sebuah bioskop ya, untuk menonton film. Dan benar saja keesokan harinya di sore hari ya, akhirnya mereka berdua pun berjalan-jalan pergi ke sebuah bioskop seperti apa yang sudah direncanakan. Dan lagi-lagi ini si Hamid ini memang pandai dia ini. Lagi-lagi si Hamid pun mulai membuat Bu Indah ini terbawa suasana pada saat mereka itu nonton bioskop, sehingga dikarenakan Bu Indah yang memang sudah agak lama tidak bersama suaminya itu tentu terpancing dengan apa yang dilakukan oleh si Hamid itu. Maka Bu Indah pun mengatakan kepada si Hamid, "Hamid, mari kita keluar saja dari gedung bioskop ini. Kita mencari tempat yang lebih nyaman." Nah, tentu saja ya si Hamid ini senang sekali ya, tidak perlu dia bertanya-tanya lagi, langsung saja oke gitu, langsung gaspol ya. Dan selanjutnya kita semua pasti tahu apa yang terjadi antara si Hamid dan Bu Indah itu ya di malam itu ya. Next, akhirnya keesokan harinya mereka bertemu lagi di kantin. Lagi-lagi ya si Hamid ini pun malah membuat iseng lagi, yaitu dia mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Bu Indah
Makanya pertama dia berkata Bu, begitu ya. Nah tentu saja karena sibuk, Bu Indah agak lama di dalam membalas. Setelah tahu ada pesan itu, si Bu Indah pun membalas, ada apa Hamid? Dengan segera si Hamid pun membalas. Dia mengatakan, Bu, malam ini di rumah saya sedang tidak ada orang, sehingga saya merasa jenuh. Bagaimana kalau malam ini kita jalan-jalan lagi? Nah begitu. Dan Bu Indah pun mengiyakan. Ya, Bu Indah pun mengiyakan karena memang suaminya Bu Indah ini belum pulang dari luar kota. Tetapi apa yang terjadi setelah malam harinya? Ternyata si Bu Indah ini seperti membohongi begitu menurut si Hamid. Karena apa? Karena pesan yang dikirim ke WA Bu Indah ini tidak dibaca, tidak dibalas ya, sehingga si Hamid perasaannya pun terombang-ambing ya, namanya orang lagi ada rasa seperti jatuh cinta begitu ya, sehingga timbullah mungkin rasa cemburu. Kemanakah Bu Indah ini, kok WA saya tidak dibaca apalagi dibalas. Tetapi menjelang malam ternyata Bu Indah ini datang ke rumah si Hamid, dan ternyata dia itu naik taksi. Tentu saja Hamid setelah melihat Bu Indah yang datang itu ya senang, tetapi juga jengkel. Makanya dia menanyakan, menyelidiki kemana tadi sore Bu Indah hingga malam tidak bisa dihubungi. Ya seperti itu, pokoknya yang namanya merajuk lah ya, istilahnya merajuk. Tapi setelah Bu Indah menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, maka Hamid pun menyadari dan bisa mengerti. Dan tentunya malam itu tidak disia-siakan oleh si Hamid dan Bu Indah ini. Dan malam itu pun terjadi lagi, terulang lagi apa yang kemarin malam yang diawali di gedung bioskop itu terulang kembali ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi mungkin untuk pesan moral ya, untuk suami-suami yang selalu berpergian keluar kota dalam waktu yang lama, berhati-hatilah ya, berhati-hatilah. Barangkali ada mempunyai istri yang seperti Bu Indah yang bertemu dengan laki-laki yang semodel si Hamid ini ya. Itu pesan saya. Semoga ini cerita bisa menjadi satu gambaran, satu gambaran lah, supaya kita bisa lebih berhati-hati di dalam mengurus istri atau mengurus suami ya, sama saja itu namanya main di belakang pasangan. Itu memang tidak hanya orang laki-laki, perempuan pun bisa, tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman. Itu kalau menurut saya sebagai kreator ini. Jadi kita tidak menakut-nakuti ya, kita tidak menakut-nakuti, tetapi di sini adalah kita sebaiknya lebih
berhati-hati, seperti yang dulu dikatakan oleh siapa tuh yang ditutup matanya satu itu ya, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nanti seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini atas kebersamaan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersama lagi di dalam suasana yang lebih menggembirakan. Sampai jumpa di lain